warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Waidan, SPD MPD, peserta diklat calon kepala sekolah Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dari SMA Negeri 1 Babadan, Ponorogo. Diklat calon kepala sekolah dilaksanakan melalui 4 tahap kegiatan. Saat ini pada tahap on the job training 2, di mana calon kepala sekolah harus melakukan 3 tahapan kegiatan. Rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di Sekolah Magang 1 SMA Negeri 1 Babadan. SMA Negeri 1 Babadan terletak di Desa Pondok, Kecamatan Babadan. Berdiri sejak tahun 1997 dan saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Suroso MPD. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan untuk meningkatkan aspek standar nasional pendidikan yang masih rendah dan mengatasi permasalahan pembelajaran yang masih lemah berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah dan rapor mutu sekolah. Sedangkan masalah pembelajaran yang terjadi di SMA Negeri 1 Babadan, proses pembelajaran belum mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan guru dalam menyusun RPP yang mengakomodir perbedaan individu peserta didik. Solusi yang diusung dalam mengatasi masalah pembelajaran ini dengan rencana proyek kepemimpinan calon kepala sekolah, yaitu peningkatan kemampuan guru dalam menyusun RPP berdiferensiasi melalui BIMTEK. Tujuan rencana proyek kepemimpinan 1. Meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP berdiferensiasi. 2. Meningkatkan kompetensi kepribadian, kewirausahaan, dan sosial calon kepala sekolah. 3. Meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. 4. Pencapaian student well-being. Langkah-langkah rencana proyek kepemimpinan terdiri atas 4 tahapan. Pertama, persiapan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Dan yang keempat, refleksi dan tindak lanjut. Tahap persiapan dimulai dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan teman sejawat atau wakil kepala sekolah, menyusun SK panitia, menyusun panduan kegiatan, kemudian dilanjutkan sosialisasi pada warga sekolah, membuat undangan, daftar hadir peserta, panitia, dan daftar hadir narasumber, menyiapkan materi, menyiapkan instrumen yang diperlukan, dan yang terakhir menyiapkan tempat kegiatan. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Melaksanakan BIMTEK sesuai yang dijadwalkan terdiri dari pembukaan, sambutan kepala sekolah, kegiatan inti, pemaparan materi oleh CKS sebagai narasumber, meliputi pengertian pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, prinsip-prinsip penyusunan RPP, serta langkah-langkah menyusun RPP berdiferensiasi. Tahap ketiga, monitoring dan evaluasi. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada saat kegiatan berlangsung berdasarkan instrumen yang disiapkan. Rekap hasil monitoring evaluasi rencana proyek kepemimpinan adalah sebagai berikut. Tahap terakhir yaitu refleksi dan tindak lanjut. Memberikan tindak lanjut untuk dilaksanakan atau diimplementasikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kesimpulan hasil rencana proyek kepemimpinan adalah telah memberikan BIMTEK dengan tema RPP berdiferensiasi. Tujuan dari RPP berdiferensiasi adalah yaitu mengaktifkan segala potensi siswa dalam pembelajaran. Insya Allah dengan BIMTEK ini semua Bapak Ibu guru akan berinovasi di dalam kegiatan pembelajaran. Dari kegiatan ini banyak sekali ilmu yang kami peroleh. Di antaranya adalah kami mampu memahami pembelajaran berdiferensiasi, juga kami memahami pemetaan profil belajar peserta didik. Berbicara mengenai peningkatan kualitas pembelajaran dan juga pencapaian student well-being, saya menjadi siswa yang lebih bersemangat dan aktif sekolah dengan tepat waktu dan juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar, baik secara daring maupun mentah. Kegiatan kedua, kajian manajerial. Kegiatan kajian manajerial dilaksanakan di Sekolah Magang 1 SMA Negeri 1 Babadan dan Sekolah Magang 2 SMA Negeri 3 Ponorogo yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan hasil.
Kegiatan yang dilakukan adalah mengkaji capaian 8 standar nasional pendidikan di sekolah masing-masing. Melalui kegiatan persiapan materi kajian, melakukan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Adapun hasil kajian manajerial diperoleh: 1. SMA Negeri 1 Babatan perlu meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah ada. 2. SMA Negeri 3 Ponorogo perlu meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan ketiga, peningkatan kompetensi, dilaksanakan di SMA Negeri 3 Ponorogo dengan tujuan meningkatkan kompetensi yang lemah dari calon kepala sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK, yaitu kompetensi supervisi. Tahapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Tahap persiapan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan tim kurikulum SMA Negeri 3 Ponorogo, menyusun panduan wawancara mengenai program supervisi akademik. Pelaksanaan: calon kepala sekolah melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah dan studi dokumentasi. Hasil: diperoleh informasi dan pengalaman penyusunan program, pelaksanaan, dan teknik supervisi yang tepat dan baik. Demikian paparan rencana tindak lanjut yang saya laksanakan SMA Negeri 1 Babatan dan SMA Negeri 3 Ponorogo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.